Bapak Ibu, suatu saat saya menghadiri sebuah gereja di GBI di Cikarang ya. Lalu ketika saya mau memulai, sudah tinggal setengah jam lagi saya memulai ibadah, saya gelisah, lalu tiba-tiba terpop up gitu ya. Saya nggak bicara, wah Tuhan berbicara enggak, tapi saya ngerasa ada satu hal kegelisahan. Sehingga akhirnya tiba-tiba saya datang ke ruang media operator, saya bilang tolong ganti dong, yang saya harus bawakan saya ganti ini. Karena sangat kuat sekali dorongannya saat itu di hati saya, lalu saya ganti Bapak Ibu. Singkat cerita setelah saya khotbah, saya bikin judul, tema khotbahnya, judulnya adalah Journey saat itu. Lalu hamba Tuhan ini pendetanya sampaikan, hari ini kami punya visi tahunan. Dia buka jaketnya, dia buka kaosnya, Journey. Gak ada yang tahu dia bilang dia juga gak janjian sama saya. Dan disitulah saya langsung gemetar, wah saya mau sampaikan Bapak Ibu hari ini, kalau kita boleh hadir di tempat ini, bukan karena kebetulan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kita berikan nama Tuhan dulu. Nah hari ini sesuai dengan tema saya sampaikan judulnya adalah upgrade, ya upgrade kapasitas kita. Saudara banyak kita seringkali, ya September nanti iPhone 18 keluar. Berapa banyak yang udah siap-siap mau beli. Saya bukan duta besarnya Apple ya. Tapi bagaimana kita kadang-kadang mau beli handphone, padahal handphone kita belum rusak. Handphonenya masih utuh kita bisa pakai. Tapi kita mau ganti HP lagi, ganti lagi. Karena apa? Oh memorinya udah gak cukup. Saya punya yang lama 256, sekarang saya mau beli 512. Memorinya 512, saya mau ganti 1 terabyte. Oh udah lemot, udah gak bisa di-update firmware-nya. Sehingga saya udah harus beli lagi, ganti baru, di-upgrade. Saudara Formula One di Singapura, F1. Kenapa nggak diadain di Indonesia? Mobil sport 700 horsepower ya minimal. Kecepatan 300 km per jam. Kalau dia akan ada di F1 ada di Sudirman Tamrin, terbalik-balik tuh mobil mungkin ya. Ada lobang, ada gundukan, udah nggak jelas dah gitu ya. Di Singapura disiapkan jalannya. Di dalam kota Singapura sama Jakarta mungkin lebih hebat loh Jakarta harusnya. Tetapi di Singapura kan disiapkan, makanya F1 ada di Singapura, betul? Ada orang beli mobil mungkin Ferrari, ya. Saya juga sekali lagi bukan duta besar merek ya. Tapi bagaimana ketika orang beli mobil Ferrari, waktu saya ketemu orang di Dubai, dia tanya saya dari mana, saya dari Indonesia. Oh, dia lagi bawa waktu itu mobil Ferrarinya. Wah Indonesia traffic jam. Indonesia nggak mungkin dong ada mobil kayak gini. Wah saya bilang nggak salah, Indonesia banyak banget yang punya mobil kayak begini. Saya bilang, Pak Ivan juga punya ya satu ya. Jadi bagaimana saya cerita begitu, lalu dia bilang ini, gimana caranya beli mobil Ferrari Lamborghini tetapi ada di Indonesia yang traffic jam. Kapan dipakainya? Kapan menggunakannya? Hidup kita Bapak kadang-kadang kayak tadi Ferrari dan smartphone. Tuhan kasih kita berkat, tapi kita nggak tahu memakainya. Jalannya yang kita nggak siapin. Punya mobil, featuresnya nggak keluar, featuresnya nggak dipakai. Harusnya bisa jalan lebih cepat, tapi malah kita nggak menggunakan. Kenapa? Karena jalannya nggak ada, semua memang macet, nggak ada yang bisa kita pakai. Atau kita kayak smartphone, udah usang, udah nggak ada memori, udah full, udah sering lemot. Tiba-tiba kita harus upgrade hidupnya kita. Bicara kapasitas upgrade Bapak Ibu, berapa banyak yang tadi kalau saya tanya, di sini yang sudah kenal Tuhan 20 tahun angkatan? 20 tahun kenal Tuhan angkatan, coba. Gak usah malu-malu kita menyaksikan buat kemudian. Ya. Ada yang 15 tahun, 10 tahun dah, 10 tahun. Ada yang baru 10 tahun kenal Tuhan, ada yang baru 5 tahun kenal Tuhan, ada yang baru 2 tahun, ada yang baru ke gereja ini mungkin sebulan lalu, atau yang udah ke gereja ini mungkin 8 tahun lalu. Saya gak tahu ini berapa Pak, ulang tahun keberapa nih Living Word. Ya, bagaimana kita Bapak Ibu, kalau kita semua orang bekerja pasti kita maunya ningkat level. Kalau jadi karyawan mau jadi manajer mau jadi direktur. Punya usaha, ada yang punya 1 toko jadi 2 toko, 3 toko, 5 toko. Tapi pernah gak kita berpikir, upgrade dalam kehidupan kita bergereja di tempat ini. Atau dimanapun kita melayani. 10 tahun lalu, apakah sama hari ini, hidup bergereja kita sama? Samanya apa? Samanya setiap minggu saya ke gereja Pak. Samanya apa? Ya cuma 1,5 jam saya ke gereja, habis itu pulang makan dengan keluarga. Minggu depan datang lagi sama. Minggu depan datang lagi sama. 2 tahun lagi sama. 5 tahun lagi sama. Pernah gak kita nanya Tuhan, Tuhan mau upgrade saya kalau melayani di mana? Sini ada core gitu ya Pak.
Apakah Tuhan mau memberikan kita atau kitanya mau nggak ngasih sama Tuhan, melayani Tuhan lebih dari sekedar cuma hadir. Itu pun yang hadir 1,5 jam masih main HP di dalam ruang ibadah. Itu pun 1,5 jam orang lagi mimpin nyanyiin udah bagus memuji Tuhan, nggak mau keluar suaranya untuk memuji Tuhan. Seringkali upgrade bagaimana kehidupan kita bukan ngomongin jasmani aja Bapak Ibu, tapi rohani. Saudara, ada ilustrasi, hujan itu datang turun buat kita semua. Orang yang susah, yang sehat, yang sakit, yang mampu, yang kaya, yang miskin, ya tetap Tuhan kasih hujan. Yang bedanya, waktu saya tampung, ada 3 media. Satu adalah gelas, satu adalah ember, satu adalah gentong. Mana yang paling besar nampungnya? Gentong pasti, betul? Yang ketiga. Kenapa? Karena wadah dia lebih besar. Tapi tahu nggak Bapak Ibu dan saya, pernah kita ngamati juga. Waktu wadah dia lebih besar, waktu ngisinya juga lebih lama. Yang gelas, dalam hitungan mungkin sekian detik langsung penuh. Ember belum penuh, hitungannya menit. Gentong lebih lama lagi. Itulah karena kapasitas kita yang lagi di-upgrade sama Tuhan. Kita dibutuhkan waktu, not instant. Tiba-tiba kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong. Masalah saya, pekerjaan saya, pendidikan saya, keluarga saya. Lalu kita mintanya segera lebih cepat. Tapi hari ini kita belajar ada sebuah proses yang Tuhan lagi mau upgrade kapasitas kita. Apakah Bapak Ibu imannya hanya seperti sebuah gelas kecil? Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak kayak dia, keluarga saya hancur. Saya nggak kayak dia, orang tuanya kaya, saya nggak. Saya udah nggak ada orang tua, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa. Gelas kecil. Atau kita merasa seperti sebuah ember. Ya Tuhan, memang saya punya pekerjaan, tapi nggak sehebat orang itu. Dia kerjanya di perusahaan besar, saya perusahaannya biasa-biasa aja. Dia punya toko luar biasa, saya biasa-biasa aja. Kita mulai mengecilkan yang namanya berkatnya Tuhan. Sampai di mana wadah ini Bapak Ibu dan saya menyiapkan? Itulah yang waktunya Tuhan yang Tuhan mau siapkan. Kadang-kadang kenapa sih Tuhan belum kasih kita? Seperti tadi sebuah mobil. Ya. Kenapa Tuhan belum kasih kita? Karena apa? Ketika Bapak Ibu dikasih sama Tuhan, mungkin dikasih sebuah promosi, tapi jangan sampai karakter kita belum siap. Yang tadi Pastor Yosef sampaikan. Jangan sampai kita udah dapat promosi hebat, karakter kita menjadi orang yang sangat apa? Orang yang arogan, sombong. Oh, saya udah direktur perusahaan. Oh, saya sudah memiliki banyak toko. Wah, saya sudah hebat. Saya sudah punya pendidikan S3. Lalu kita berpikir promosi itu datangnya karena kita. Karena kita nggak siap. Makanya Tuhan belum kasih promosinya. Kekayaan sama. Karakter kita belum siap, Tuhan gak kasih kekayaannya. Karena kita belum siap. Begitu kaya menjadi orang yang paling sombong. Begitu kaya menjadi orang yang paling pelit. Dulu punya uang 50 juta. Biasa-biasa aja, masih kasih orang. Begitu punya 5 miliar. Sayang juga kalau ngasih orang. Saya masih mau investasi. Selalu kita berpikir yang sesuatu yang kita berpikir adalah ini semua karena punya saya. Kapasitas saya. Padahal Tuhan sekarang lagi menyiapkan kapasitas Bapak Ibu dan saya. Supaya apa? Supaya iman kita bergerak. Ada satu iman yang satu bertumbuh ya dan juga mengalami terobosan. Karena itu Tuhan mengajak kita upgrade lah kapasitasnya kita. Tuhan punya minyak, Tuhan punya berkat. Tapi kalau vesselnya hatinya kita nggak siap, kita jadi orang yang sombong. Kita jadi orang yang segala-galanya kita merasa ini miliknya saya Tuhan. Jadi makanya ketika Tuhan tidak memberikan kita sesuatu karena Tuhan merasa kita belum siap. Jadi upgrade lah kapasitas kita Bapak Ibu. Ya, jangan mintanya selalu berkat oil, minyak dari Tuhan. Bukan. Siapkanlah dulu vesselnya. Nah hari ini yang kita mau belajar. Dari sebuah kisah. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan dulu. Seorang istri dari salah seorang anak nabi berseru-seru kepada Elisa, Nabi Elisa. Katanya, hambamu ini suamiku telah mati. Dan Tuanku tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Ya, dikasih garis bawahi. Takut akan Tuhan. Dan sekarang orang yang datang menagih hutang hendak mengambil kedua anakku menjadi budak. Jadi saudara, ini adalah seorang keluarga pelayan Tuhan loh. Ya, suaminya tuh orang yang takut akan Tuhan. Kenapa dicatat? Karena seringkali Bapak Ibu, Alkitab mau menyampaikan begini. Ini orang ikut Tuhan, takut sama Tuhan, tapi masalah tetap ada. Utang loh dia. Dia takut akan Tuhan. Anak-anaknya mau diambil loh jadi budak. Karena gak bisa bayar utang. Seringkali kita menghakimi orang, betul gak? Kenapa? Kok sudah jatuh ketimpa tangga terus ya? Kok masalah gak habis-habis ya? Kok sakit gak sembuh-sembuh ya? Lalu kita mulai berpikir begini, jangan-jangan kamu berdosa loh.
Jangan-jangan kamu kurang ajar sama Tuhan loh. Jangan-jangan kamu begini-begini loh. Ya, lihat orang buta yang Tuhan mau sembuhkan. Murid-muridnya juga sama. Tuhan kenapa dia buta? Salah dia apa salah orang tuanya? Tapi apa yang Tuhan jawab? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Karena Allah ingin bekerja berkarya dalam hidupnya dia. Sama nih Bapak Ibu. Apakah Ayub yang takut sama Tuhan? Hilang gak segala-galanya? Hilang. Ya, semuanya hilang. Yusuf, waduh akan hebat di antara semua saudara-saudaranya, bahkan kedua orang tuanya. Malah jadi budak. Apakah kita lebih hebat daripada mereka? Seringkali kita merasa kalau saya ikut Tuhan seolah-olah krisis gak ada. Tapi juga kayak tadi Pastor Yosef sampaikan, bahwa krisis terjadi, tekanan terjadi, bukan karena juga kita lagi berdosa, bukan. Tapi ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya kita. Seperti janda ini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan berproses, berperkara. Nah masalahnya dia, anak-anaknya akan diambil jadi budak. Karena di zaman itu gak bayar utang, diambillah anak-anaknya jadi budak. Yang diserang Bapak Ibu saat ini adalah bukan masalah ekonomi kita. Generation. Gen Z ini 58% di Indonesia. 280 juta penduduk kita. 50% adalah Gen Z milenial. Bayangkan Bapak Ibu. Anak-anak kita sini yang masih mungkin Gen Z milenial. Plus orang-orang tua yang punya anaknya. Generasi masa depan ini yang paling penting. Makanya kita harus menjaganya itu. Dan hari ini bicara soal bagaimana seorang jana ini konsentrasinya dia adalah anaknya takut diambil jadi budak. Makanya dia datanglah sama Elisa. Dia sampaikan bahwa dia akan kehilangan segala-galanya. Udah hilang suami, nggak punya uang, kehilangan ekonominya, ditambah akan kehilangan anaknya. Tuhan akan pakai Bapak Ibu dan saya, sebuah krisis. Tempat Tuhan mempersiapkan kapasitas kita jadi lebih besar. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kapasitas yang pertama yang sering dimulai adalah ketika apa? Mulainya dari kekosongan. Waktu kondisi kekosongan, Elisa kok nggak bilang begini? Berapa utangmu? Oke, saya minta donatur, bayar utangmu, selesaikan. Enggak. Tidak membuat seperti itu. Tapi Elisa, Tuhan ingin mengajar apa? Ketika kita fokusnya, Bapak Ibu, seringkali kita fokusnya dengan masalahnya kita. Tuhan fokusnya tentang tujuan hidupnya kita. Fokusnya kita seringkali suka bergeser. Tuhan memulai bagaimana di titik terendah janda ini. Tuhan upgrade kapasitasnya. Ini yang kita belajar hari ini. Di titik terendah Bapak Ibu dan saya, ketika orang lain gak bisa tolong saya. Ketika orang lain gak mampu lagi untuk membantu kita. Seperti Bapak Ibu naik pesawat. Waduh turbulence, dari Bali ke Jakarta turbulence, gak berhenti-berhenti. Jatuh, waduh. Kita mungkin ketakutan. Di atas sana. Siapa yang Bapak Ibu telepon? Pastor Ivan? Pastor Yosia? Pak Ivan tolong dong, saya di atas Semarang nih. Kapal saya di pesawat saya lagi gunjang-ganjing. Enggak. Siapa yang Bapak Ibu akan hubungin? Doanya sama siapa? Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kekosongan dalam hati kita, dalam keadaan kita. Kita gak punya siapa-siapa di atas sana bisa bantu. Yang kita lakukan adalah kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Ini Tuhan ada turbulence, makanya kita datang sama Tuhan. Kita gak bisa apa-apa. Tapi seringkali yang terjadi apa? Turbulence kita di dunia ini sama aja kayak Bapak Ibu naik pesawat di bumi ini. Turbulence kita ekonomi, turbulence kita kesehatan, turbulence kita masalah keluarga, turbulence kita banyak sekali hal yang kita rasakan. Tuhan gimana nih, ekonomi saya rusak, hancur semua, kehilangan keluarga. Siapa yang Bapak Ibu ingat waktu turbulensi ada di muka bumi ini? Siapa ya yang bisa nolongin saya kalau utangnya saya banyak? Oh mungkin si A. Si A punya uang nih, saya mungkin bisa pinjem. Waktu kita sakit divonis, siapa ya dokter? Siapa ya rumah sakit? Apa yang harus saya lakukan? Yang lebih parah, kita seringkali datangnya bukan sama Tuhan, datangnya sama orang pintar. Ada tuh orang pintar, bisa nyembuhin sakitmu. Makanya saudara seringkali saya selalu mengingatkan, seringkali kita suka lupa. Buka usahanya sama, kenapa naruh kucing di depan toko kita? Masih ada saya percaya di saat ini. Kalau itu jadi pajangan gak masalah. Tapi jangan itu dijadikan, kucing tetangga. Saya pernah nanya beneran tukang bakmi. Iya karena di sebelah tuh dia kucingnya ada 2. Dia punya kucing 5 cm dan 10 cm. Saya beli 20 cm. Supaya orang-orang datang ke saya. Seringkali ini kita lupa. Kita lagi gak punya apa-apa. Tapi ingatnya ada orang lain. Sama aja orang kaya mau menikahkan anaknya. Sio apa? Tahun berapa? Jangan habis Imlek aja. Jangan ngelamar hari Selasa. Nanti kalau Selasa gak akan diterima. Itu hari sial. Terus kita mulai berpikir. Kekosongan hidup kita seolah-olah diisi oleh apa? Orang-orang yang pintar, tradisi-tradisi yang bikin ngaco. Tapi hari ini kita belajar, janda ini datang sama Nabi Elisa.
Dan dia sampaikan, dan disinilah Tuhan beracara, mengupgrade waktu dia nggak punya apa-apa. Kapasitasnya di-upgrade Bapak Ibu. Jadi kapasitasnya di-upgrade ketika apa? Ketika lagi tertekan situasinya. Dia lagi udah sampai titik terendah, udah nggak bisa apa-apa, hilang semuanya. Uang hilang, malah punya utang. Suaminya juga kehilangan, dia hilang suaminya. Dan tiba-tiba sekarang anaknya mau hilang. Tapi disitulah Tuhan gak bangun waktu Bapak Ibu dan saya lagi ada di atas. Tuhan bangun waktu kita lagi di titik terendah. Dan janda ini dibangun oleh Tuhan. Kenapa? Karena keberhasilan seringkali membuat kita gini. Kalau saya berhasil, karena saya mampu. Berkat suka bergeser, bukan dari pemberi berkatnya, tapi dari berkatnya. Anak kecil kalau dikasih kado ulang tahun, yang dia fokus buru-buru buka kadonya. Isinya apa ya? Nggak ngeliatin papa mamanya yang habis ngasih. Betul nggak? Karena apa? Karena emang dia exciting dengan kadonya. Tapi bayangin Bapak Ibu, seringkali kita juga sama kan. Fokusnya kita sama berkatnya Tuhan, bukan si pemberi berkat. Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang kasih kita berkat. Fokusnya kita Tuhan mana nih? Kok berkat saya segini? Kok kado saya kecil? Kado dia lebih besar. Kok berkat saya kecil sekali? Berkatnya lebih besar. Kita mulai membandingkan. Seorang namanya pengusaha. Dia disebut God businessman. Pengusahanya Tuhan katanya. Ya, dia menyebut itu. Namanya jadi Letourneau. Ya, seorang yang dia bukan mahasiswa pendidikannya hanya di SMA. Lalu dia berusaha bekerja segala macam tapi gagal terus. One day dia datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi pengelolanya Tuhan lah. Kalau Tuhan kasih kerjaan, berarti kerjaan punya Tuhan, saya yang pengelola lah. Saya mau fokus apa yang usaha Tuhan kasih saya. Usaha, saya akan fokus, itu usahanya Tuhan. Mindsetnya sama dia dirubah. Besoknya berubah? Enggak. 2 minggu berubah? Enggak. Tapi habis itu Tuhan kasih dia apa? Ide, hak cipta. Dia membuat paten dari sebuah traktor, alat-alat berat. 300 paten itu miliknya dia. Sampai sekarang. Jadi bagaimana akhirnya dirubah? Saudara, waktu dia berhasil, dia nggak kayak yang 10 orang disembuhkan, 1 orang balik. Dia ingat Tuhan. Dia berhasil, dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya kasih 10%, saya 90%. Besoknya dia kasih, kapan lagi dikasih Tuhan lagi? 20%, saya 80%. Lama-lama naik lagi, Tuhan engkau 40%, saya 60%. Naik lagi, Tuhan engkau 70%, saya 30%. Dan terakhir dia bilang, Tuhan engkau 90%, saya 10%. Dia cuma 10% Bapak Ibu. Tuhan dikasih 90%. Tapi dia bilang begini Bapak Ibu. Tuhan, engkau kasih saya 1 sendok berkat. 10 gram asumsinya. 9 buat Tuhan, 1 buat saya. Karena 90% dan 10%, betul? Tapi dia bilang, setelah saya Tuhan kasih saya 1 sendok, saya kasih, Tuhan kasih saya berkat lagi. 1 skop, mungkin 500 gram. Kalau 500 gram, saya kasih Tuhan 90%. Sisanya 10% masih ada berapa? 50. 50 tambah 1 berarti 51. Hasilnya saya cuma punya 10. Sekarang saya punya 51. Tapi konsepnya Bapak jangan dibulak-balik. Saya kasih ya ke NDC Pick 2 10 juta ya. Tapi Tuhan 3 bulan lagi tolong dong berkati saya jadi 1 miliar. Saya kasih ya Tuhan ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong begitu, Tuhan saya kasih ya 1 juta. Tapi saya dapat 10 juta loh Tuhan. Tuhan saya kasih kan sesuai janji Tuhan. Enggak. Tuhan gak janji kayak begini konsepnya. Apa yang Tuhan lakukan ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Firman Tuhan seperti ini. Dalam Ulangan bicara ya, Ulangan 8 ayat 7-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Seringkali kita merasa Tuhan saya kasih 1 juta ya, tapi Tuhan berkati saya loh jadi 10 juta. Kenapa? Karena kita merasa yang 1 juta itu adalah haknya saya. Yang 1 juta itu adalah karena tangannya saya. Yang 1 juta itu karena jeripayanya saya. Padahal yang 1 juta juga itu punyanya Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan saja. Karena kekuatan Tuhan saja yang kasih kita itu. Makanya kita gak bisa mengatakan sama Tuhan, klaim 1 juta jadi 10 juta. Karena bukan itu. Waktu saudara blessed to be blessing. Waktu saudara memberikan buat Tuhan. Karena saudara tahu Tuhan itu sang pemberinya kita. Karena kita bersyukur. Bukan karena kita mau dapat lebih dari itu. Karena itu adalah ajaran dunia. Nah saudara, bicara lanjutnya lagi. Bagaimana sebuah upgrade kapasitas ketika dimulai dari kekosongan. Ketika banyak orang fokusnya mukjizat, fokusnya kehilangan. Ya, waktu janda ini ditanya sama Elisa, apa yang ada padamu? Wah, janda ini kaget. Lah saya nanya, saya kasih tahu sama Nabi, saya mau ditagih hutang, malah anak-anak saya mau diambil. Loh kok sekarang malah nanya, apa yang ada padamu? Itu di ayat 2 kalau Bapak Ibu baca nanti. Apa yang ada padamu? Si sang janda bilang gini, saya nggak punya apa-apa.
Terus dia baru ingat, tapi saya ada sedikit buli-buli minyak. Itu yang dipakai oleh Nabi Elisa. Kenapa waktu Musa laut terbelah? Apa yang ada padamu? Tongkat, diketok, laut terbelah. Daud mengalahkan Goliat. Apa yang ada padamu? Ketapel. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Apa yang ada padamu? Cuma ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Sisanya 12 bakul. Jadi bagaimana Tuhan berproses ketika saudara bilang, saya nggak punya apa-apa Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saudara masih punya apa? Tahu rasa syukur kita. Saya selalu menerapkan tadi saya bilang. Begitu kalau saya bangun pagi, saya injek kaki saya turun dari ranjang. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Saya pernah ngerasain 2 kali Bapak. Urat kayak kejepit, saraf kejepit tahu ya. 1 meter jalan aja, aduh sakitnya minta ampun. Jadi kalau setiap bangun pagi, apa sih yang Bapak punya? Kalau Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Tuhan, saya masih bisa bernafas karena Engkau. Saya masih bisa sekarang turun melangkah. Saya masih bisa punya sesuatu. Imannya kita yang Tuhan kasih. Itu anugerah loh. Bapak Ibu dan saya bisa percaya Tuhan Yesus, itu anugerah loh. Jadi kita masih punya sesuatu. Nah itulah yang Tuhan akan berproses. Kita mungkin gak punya uang banyak. Kita mungkin kehilangan banyak uang. Kita mungkin kehilangan segala macam pekerjaan. Tapi hari ini Tuhan bilang, yang kecil itu pun Tuhan bisa berkati. Lewat apapun yang kita punya. Sedikit buli-bulinya juga Tuhan bisa berkati. Kenapa? Karena kita sering fokusnya pada apa yang hilang. Sering kita fokusnya sama Tuhan. Tuhan saya kehilangan pekerjaan. Tuhan saya kehilangan ini semua. Saya kehilangan segala-galanya Tuhan. Usaha saya hancur semuanya. Di masa-masa yang sulit ini saya kehilangan segala. Tuhan fokusnya apa yang masih ada pada Bapak Ibu dan saya. Ingatlah 5 roti dan 2 ikan. Impossible. 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Begitu pula impossible. Tuhan bisa nolong kita secara pikiran kita. Di dalam ketidakpunyaan apa-apa. Tapi disinilah Tuhan mengajar kita. Tuhan bukan mengajar saudara menerima berkat. Tapi bagaimana saudara waktu memberi. Saudara Paulus di sini mengumpulkan uang buat jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem. Tapi dia minta ke siapa? Mintanya ke jemaat Makedonia. Nah jemaat Makedonia ini lagi susah, tekanan ekonomi, gak punya duit. Paulus kumpulin. Buat ngasih buat yang jemaat miskin di Yerusalem. Makanya keluarlah cerita 2 Korintus 8 ayat 12. Kalau kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Karena Paulus tahu jemaat Makedonia nggak punya apa, tapi punya something, sesuatu. Seringkali kita berpikir, apakah harus jumlah yang besar? Saudara janda tinggal 2 sepotong tepung, habis dia bikin anaknya ada dia mati habis makan. Tapi disuruh apa? Bikin dulu buat Eli. Logika nggak? Nggak logika. Saya aja tinggal makan sedikit habis ini mati, gimana saya kasih? Tapi begitu dia taat, dia ikutin. Berubahlah semuanya. Saudara ketika kita diminta Tuhan lakukan sesuatu. Memberi seperti seorang janda ngasih 2 peser. Tuhan bilang, itu orang kaya ngasih banyak sekali. Janda ini cuma 2 keping. Tapi dia yang paling hebat. Dia yang paling besar. Kenapa? Proporsional hati memberinya lebih dari orang lain. Jadi Tuhan ajar kita kapasitas Bapak Ibu dan saya. Bagaimana kita diajar untuk bisa memberi lebih. Yang ketiga Bapak Ibu. Elisa bilang begini, ya dalam selanjutannya. Kata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Dan segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ada kalimat itu. Secara logika janda ini bilang gini, saya punya tinggal sedikit beli-beli saya. Mungkin dia punya tempayannya. Logikanya si sang janda mikir begini, ngapain minta bejana sama tetangga sih? Ininya aja dong Nabi Elisa tolong isiin buat saya. Supaya saya bisa bayar utang, betul? Pikiran kita short term. Pikiran Tuhan long term. Pikiran kita cuma berpikir, masalah saya harus selesai. Pikiran Tuhan gak demikian. Rancangan Tuhan beda sama rancangan kita. Ya, dalam Yeremia. Makanya ketika dalam cerita ini Elisa suruh pergi, cari bejana-bejana, jangan terlalu sedikit. Bukan bicara soal kerakusan, karena orang yang rakus bicara adalah ketika orang yang apa? Dia ambil kekayaan hanya untuk diri dia sendiri. Dalam kisah Alkitab juga sama. Dia gali lubang, dia masukkan semua hasil lumbung-lumbungnya. Tapi Tuhan bilang, hari ini juga nyawanya diambil. Lalu apa gunanya harta tersebut? Saudara kalau kita mengumpulkan berkat Tuhan, blessed to be blessing. Jadi tempayan yang juga bisa mengalirkan. Nah hari ini bicara lagi Bapak Ibu. Imannya harus melangkah. Ya, kapasitas dia terjadi, berkat dia terjadi berjalan. Ketika apa? Dia mau bergerak pinjam ke tetangga. Malu gak? Malu pasti.
Nggak enak ya nggak enak. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Disuruh Tuhan, ada nggak Google Maps-nya mau kemana? Nggak ada. Ada nggak GPS-nya nanti ke sana? Nggak ada. Keluar dari Ur Kasdim. Mungkin tempatnya tadinya enak, nyaman. Tapi Abraham taat keluar. Saudara sama, dia juga taat. Jadi poin kita ketika kapasitas kita dibesarkan, taatlah sama Tuhan. Karena begitu kita taat, dia kumpulin bejana. Dia punya imannya itu di-upgrade sama Tuhan. Kapasitas imannya itu yang di-upgrade sama Tuhan. Naik dan naik dan naik. Inilah yang Tuhan mau kerjakan buat Bapak Ibu dan saya. Mungkin tetangganya merasa sinis. Ngapain minta bejana sama kami? Kamu aja punya satu bejana, nggak penuh minyaknya. Ngapain minta? Logika, ya, planning manusia beda sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu ketika kita di-upgrade kapasitas, iman kita melebihi beyond daripada yang kita bayangkan. Nah saudara, bagaimana minyak itu pun jadi berhenti ketika apa? Stop karena tempayannya nggak ada. Kenapa? Karena waktu tempayannya sudah nggak ada, minyaknya stop. Ya, jadi bagaimana Tuhan mengkasih tahu kita sebuah upgrade? Ya, kita walaupun kita memperluas wadah, Tuhan kasih tahu kita perbesar kapasitasmu, tapi bukan berarti kita rakus. Perbesar kapasitasmu karena Tuhan tahu kebutuhannya kita. Jadi kalau Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu dan saya, tiap orang pribadi lepas berbeda. Karena Tuhan tahu kapasitasnya kita. Kapan harus itu selesai. Tuhan tahu bagaimana memenuhi ini semuanya. Sudah anggap sebuah memory card, ya, sebuah handphone tadi saya bilang. Kenapa Bapak Ibu punya HP 256 GB, tiba-tiba berpikir, kayaknya saya harus beli yang 512 atau yang 1 terabyte. Karena saya tahu kebiasaan saya biasanya nih kenapa penuh. Karena kalau saya ketemu orang, saya foto-foto. Ya, sekarang ibu-ibu kalau ketemu makanan difotoin dulu kan. Satu. Oh lu kalau belum jelas, tunggu. Jadi makan dulu, tunggu foto lagi. Sama lama difotoin terus kan banyak banget kan. Makannya belum dimulai. Nunggu sampai fotonya kelar. Memori kan penuh makanya. Lalu kalau ada ke jalan-jalan ke luar negeri, waduh foto. 1 titik bisa 10 foto kali ya mungkin ya. Nah kenapa? Karena kita tahu kapasitas memorinya kita yang kita butuhkan. Kenapa saya butuh lebih banyak? Karena Bapak Ibu tahu, makanya beli handphone lebih banyak memorinya. Tuhan tahu kapasitas Bapak Ibu dan saya. Dia nggak akan kirim beban atau berkat 300 GB. Kalau Bapak Ibu cuma 256. Supaya nggak penuh. Itu yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Bicara mereka masuk lalu diberkatilah sama Tuhan. Ada satu pertemuan bagaimana kapasitas upgrade-nya Tuhan. Itu adalah pribadi Bapak Ibu dan saya ya. Bagaimana mereka berubah ketika apa? Diajar sama Tuhan. Masuklah ke kamar, ajak anak-anakmu, lalu mulai tuang. Kenapa? Karena Tuhan ingin apa? Hubungan pribadi kita sama Tuhan itu langsung. Punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Waktu Bapak Ibu punya masalah, waktu Bapak Ibu diberkati, jangan lupa doa sama Tuhan. Pribadinya kita, karena kita yang berdoa sama Tuhan. Tuhan ajar kita masuk ke sebuah kamar. Tuhan aja masuk dalam Matius 6, doa, masuk ke sebuah kamar, tutup pintu, datanglah sama Tuhan. Doa berkat ini janda dia suruh masuk, ajak anak-anaknya, karena anak-anaknya harus jadi saksi, karena mereka akan diambil sebagai budak. Jadi bagaimana saudara, dalam cerita ini bagaimana seperti proses yang kadang-kadang kita nggak lihat, kita nggak tahu hubungan kita dengan Tuhan, seperti kayak pertumbuhan pohon bambu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kok nggak kelihatan ya? Masih sama aja. Padahal di bawah akarnya lagi merambat, merayap, semua mencari sumber air. Ke kiri, ke kanan, makin dalam. Tahun kelima, pohon bambu tiba-tiba boom, tumbuh 25 meter. Saudara, kadang kita berdoa, kok Tuhan gak kasih saya jawaban ya? Kok masih begini aja ya? Padahal Tuhan lagi proses nih Bapak Ibu. Makanya waktu kita berdoa sama Tuhan dalam satu tempat yang tertutup. Biarlah Tuhan kasih kita satu iman untuk kita apa? Percaya bahwa akan satu waktu tumbuh nih pohon. Tumbuh di sebuah berkat yang Tuhan kasih buat kita. Jadi saudara, Tuhan itu memperbesar kapasitas kita di tempat yang tersembunyi. Ya, ini karena waktu saya skip. Yang terakhir Tuhan ajarkan kepada janda ini, udah dapat semua minyak-minyak penuh. Tapi saudara baru tahu, apa yang perintah dilakukan? Utangmu lunasin dulu. Dia sudah dapat semua minyaknya dalam sebanyak tempayan. Tuhan ajar apa? Integritas. Orang Kristen kalau punya utang, bayar. Ya, kita nggak bisa bayar sekarang, tapi ingat, sama orang yang berutang. Jangan yang ngutang malah lebih galak. Yang sering gitu kan. Wah mau nagih, galakan dia nih daripada yang dulu kalau minjem dia baik banget. Saudara, Tuhan ajarin loh. Kenapa ditulis ini? Bayar dulu utangmu. Habis itu hiduplah baru dari lebihnya.
Kenapa si janda itu disuruh ambil tuh tempayan-tempayan? Ya, jangan terlalu sedikit. Karena inilah Tuhan punya planning. Tujuan hidupnya Tuhan tahu. Bukan sekedar bayar hutang, tapi dia bisa hidup dari berkatnya. Tuhan membawa kita ya keluar dari masalah untuk masuk ke masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Tapi satu hal nih Bapak, sebuah paradoks cerita ya, bagian menutup saya terakhir. Saya minta waktu sedikit lagi. Sudah tahu Horatio Spafford, pencipta lagu It Is Well With My Soul. Anaknya cowok 1, wanita 4, cewek 4. Anaknya kena demam berdarah, tahun 1800 sekian belum ada obat demam berdarah. Meninggal yang cowok. Habis itu dia usaha, dia investasi, tiba-tiba gudangnya terbakar habis semuanya. Habis semua hartanya juga. Terus dia 2 tahun kemudian, dia ingin berjalan-jalan bersama istri dan 4 anaknya. Tapi karena dia masih ada pekerjaan, dia suruh istri sama 4 anaknya jalan duluan naik kapal laut. Di tengah perjalanan, kapal lautnya bermasalah. Dan anaknya 4 cewek, meninggal 4-4-nya. 1 cowok udah meninggal karena sakit demam berdarah. 4 meninggal karena kecelakaan kapal laut. Tinggal istrinya. Istrinya kirim, ya 1 gak kirim WA, ya kirim surat. Berarti kita tahu jaraknya lumayan jauh. Akhirnya si sang Horatio Spafford nyusul. Waktu nyusul di tengah-tengah laut, si sang kapten manggil dia. Kasih tahu, di laut inilah, di titik inilah, anak-anaknya 4-nya meninggal. Horatio duduk diam, lalu dia berdoa. Dan disitulah lagu ini diciptakan. It well with my soul. Saudara, kita ini sering mau kayak pohon mangga seperti janda tadi. Punya masalah, yes, doa sama Tuhan, diberkati, sukses, selesai masalahnya. Berbuah, yes. Tuhan mungkin punya rencana itu buat kita. Tapi juga Tuhan mungkin punya rencana seperti Horatio Spafford. Hilang gak? Adil gak buat Horatio? Kesannya gak adil. Tapi dia kayak pohon sidar Libanon. Dia punya kekuatan daya tahannya. Dia melindungi banyak hal supaya tidak terkena badai. Saudara Horatio Spafford, dia kehilangan keluarganya. Tapi dia membuat ratusan juta orang dengar lagunya dan dikuatkan. Masing-masing punya hal yang berbeda. Tapi masa depan bukan bicara selalu tentang memelu-melu tentang pemulihan keadaan. Bukan salah satu yang harusnya jadi sukses. Bukan melulu tentang itu. Tapi seperti orang buta tadi. Tuhan pakai untuk apa? Supaya Allah bisa bekerja dalam hidupnya. Masa depan bagi kita Bapak Ibu adalah. Bagaimana buat kita adalah menggenapi tujuan Tuhan. Purpose-nya Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Berikan nama Tuhan, haleluya.